Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Sat, minta waktunya sebentar Sat untuk berbincang-bincang sebentar ya. Perkenalkan Sat, saya sebagai moderator YouTube Habibana Habib Muhammadullah ingin menanyakan beberapa pertanyaan kepada Ustadz. Sebelumnya mohon izin boleh perkenalkan diri Sat. Namanya siapa Sat? Nama saya Hasan. Memang kalau dari orang tua itu saya punya nama itu Muhammad Hasan. Tapi karena di waktu SD ijazahnya itu cuma Hasan doang. Jadi sampai sekarang dipanggilnya Hasan. Ya kalau dari orang tua namanya Muhammad Hasan. Berarti Ustadz bisa dipanggil Ustadz Hasan gitu ya Ustadz. Ustadz Hasan nih kalau boleh tahu mondok dari tahun berapa ya Ustadz ya? Saya masuk pondok itu tahun 2004. Nah, tahun 2004 itu santrinya masih ratusan. Belum begitu banyak. Tahun 2004 itu dari SMA, SD atau SMP Ustadz? Dari SMP. Ya, SMP. Dari SMP. Lulus tahun berapa Ustadz kalau betul? Lulusnya tahun 2018. Ya. Jadi saya masuk itu tahun 2004. Itu kebetulan waktu itu sekolahnya itu masih di bawah naungan Menteri Agama. Tapi waktu 2004 itu saya masuk masih ujiannya itu paket A, paket B, paket C. Dan itu waktu itu belum ada ujian nasional. Nah, pas ketika semakin meningkatkan mutu, akhirnya ada namanya ujian nasional, tapi masih MTS. Jadi saya 2004 masuk pondok dan saya ujian negaranya itu 2009 itu MTS. Jadi saya di SMP itu sekitar 6 tahunan, ya kurang lebih 6 tahun SMP. 2004 5 6 7 8 9 6 tahun di SMP. Ya, karena waktu itu ada ujian paket, saya nggak ikut, karena saya nggak tahu waktu itu ujian paket B berarti ya. Paket B itu saya nggak tahu maksudnya harus daftar gitu. Saya nggak daftar, jadi saya nggak ikut ujian. Oh iya Ustadz. Nah, selama Ustadz mondok dari 2004 sampai 2018 Ustadz, apa kesan-kesan apa selama Ustadz mondok? Alhamdulillah, kesan di sini alhamdulillah saya mulai dari pertama masuk ke sini itu suasananya sangat becek sekali. Bahkan saya sekolahnya kan di Anwariyah. Itu dari asrama kembar A ke Anwariyah saya pakai plastik karena sendalnya hilang. Itu kesan saya. Jadi walaupun nggak punya sendal, tetap bagaimana caranya biar masuk kelas ke Anwariyah. Itu kan masih tanah merah ya. Sendal saya hilang, saya pengen sekolah. Akhirnya supaya nggak kotor pakai plastik. Waktu itu bekas roti saya buang, saya masukin ke kaki, saya jalan nyampe kelas itu bersih jadi kakinya. Nah, itu mungkin kesan-kesan saya dalam belajar ini. Jadi memang perlu namanya kesabaran dalam belajar untuk kita itu tetap walaupun kondisi seperti apa ya. Di sini itu kita dididik oleh Abah untuk berpikir kreatif, mencari solusi ketika ada masalah itu dijadikan untuk kita tuh lebih berpikir lagi, lebih dewasa lagi supaya kita mencari solusinya sendiri. Jadi diajarkan untuk mandiri. Itu pesan saya. Oh ya, berarti bisa dibilang kesan Ustadz mondok ini bahwasanya kita tuh harus sungguh-sungguh belajar gitu Ustadz ya. Harus bersabar dalam menerima ujian apapun. Tadi kesan-kesan selama Ustadz mondok Ustadz ya. Nah, kalau boleh tahu Ustadz, amalan apa yang Ustadz dapat dari Abah semenjak mondok Ustadz? Alhamdulillah untuk amalan Abah yang sampai saat ini, dari saya mulai belajar di sini sampai sekarang, itu yang saya amalkan dari Abah itu. Dan memang saya dengar langsung, kamu dimanapun berada, mau itu naik motor, naik mobil, sedang berjalan, itu tetap harus membaca sholawat gitu. Sholawat dimanapun kamu berada gitu. Karena sholawat itu kita bisa mendapatkan keberkahan, yaitu sholawatnya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Dan setiap habis isya itu membaca sholawat sajdatul rukuu, pohon ruang. Itu juga memang
pesan dari Habib Hasan supaya diamalkan. Itu insya Allah sampai sekarang berjuang untuk mengamalkan itu. Ya. Kemudian satu lagi tadi yang pesan saya itu sama di zaman Abah itu, saya ketika Abah datang itu suasananya seperti kedatangan Rasulullah. Dan saya juga kaget, yang mana si Abah itu gitu. Waktu itu memang ada guru yang mengajar di sini itu pakaian putih-putih semua, sampai pakai sorban tuh putih. Saya kira itu Abah, ternyata itu guru. Ternyata Abah itu sangat luar biasa. Abah pakai imamah, hidungnya mancung. Itu yang pesan buat saya gitu. Sehingga saya itu tertarik sama Abah. Dan ketika itu Abah datang ke belakang Masjid Toha untuk ambil air wudhu. Semua di situ padat sekali orang berkumpul. Akhirnya saya masuk ke dalam, cuma pengen mendapatkan air bekas wudhu Abah. Saya ngadangin air bekas wudhu Abah, saya kemukain saya biar seperti Abah gitu. Itu pesan saya sih waktu di pondok. Itu amalannya tadi, ya pesan Abah itu sholawat, dimanapun, kapanpun bersolawat. Berarti bisa dibilang amalan yang Ustadz dapat ini, bahwasanya kita harus selalu senantiasa membaca sholawat. Karena keutamaan baca sholawat ini adalah salah satunya apa, Ustadz? Kalau betul, Ustadz? Bisa mendatangkan keberkahan dan hati kita tenang. Ya. Karena Abah pun mengajarkan, pernah berkata, untuk apa saya mendidik kamu kalau kamu tidak mau kenal sama Allah. Karena ketika sholawat itu ada kalimat Allah supaya kita lebih dekat, lebih tenang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gitu. Jadi seperti itu ya teman-teman ya. Keutamaan sholawat yaitu membuat hati tenang dan juga agar kita semakin dekat dengan Allah SWT. Ustaz selama mondok ada punya hubungan dekat dengan Ahlul Bait atau belum, Ustaz? Kalau itu sih saya kan sebagai santri aja ya, jadi lebih kepada dekatnya itu dekat dengan nasihat-nasihat Abah, dekatnya itu dengan kita Abah, kita Ahlul Bait itu mungkin ngerasa dekat gitu. Tapi untuk interaksi langsung itu mungkin sangat jarang sekali. Tapi pernah sesekali itu berinteraksi langsung dengan Ahlul Bait gitu. Dengan Habib Muhammad di Masjid Toha pernah ditanya, kamu ngabdian di mana, ekspedisi? Saya bilang saya ngabdi di Maluku selama 1 tahun kayak gitu. Dan alhamdulillah di Maluku juga pernah ada orang non-Islam yang mana dia pengen masuk Islam. Akhirnya saya ajarin tuh, dia syahadat, 2 kalimat syahadat. Alhamdulillah ngikutin. Itu mungkin pernah komunikasi dengan Habib Muhammad seperti itu. Ditanya ngabdi di mana, saya bilang di Maluku. Akhirnya saya diajak ke rumah, dikasih makan, alhamdulillah kayak gitu. Dan, ya. Pernah juga makan sama Umi Wahidah di Maluku. Itu mungkin pesan saya juga bisa makan bareng satu meja dengan yang mulia guru besar Umi Wahidah. Ya di Maluku langsung. Nah, selama Ustadz mondok, apa pesan-pesan Ustadz untuk santri sekarang ini? Pesan-pesannya yaitu santri kalau ingin lulus dari sini yaitu harus betul-betul memegang peraturan pesantren. Ya tidak boleh melanggar peraturan pesantren kalau memang betul-betul pengen lulus dari sini. Caranya ya yaitu pertama kita harus qanaah, menerima apa adanya. Apapun yang dikasih oleh pondok itu rezeki kita. Insya Allah dengan kita qanaah, kita tidak akan sampai melanggar aturan ini. Karena kebanyakan yang keluar itu mereka tidak bisa menahan dirinya untuk sabar. Jadi mengikuti kemauannya, bukan kemauan pesantren. Jadi kalau pengen lulus dari sini 100% ya, dapat berkah, dapat ridho umi, kita harus menerima apa adanya dan mengikuti peraturan betul-betul di sini. Ya, intinya itu kesabaran, ya, menerima apa adanya, dikasih sama pondok apapun itu makanan kita terima, karena itu yang paling berkah dan itu rezeki kita, begitu. Ustadz Hasan ini bilang bahwasanya mondok itu
harus bersabar, ikut peraturan ya Ustaz ya. Qanaah dan jangan lupa selalu tanami rasa syukur. Ya, mungkin itu aja Ustaz pertemuan kita pada kali ini Ustaz ya. Terima kasih sebelumnya Ustaz sudah memberikan luang waktunya untuk kita berbicara sebentar ya Ustaz ya. Ya, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.